warahmatullahi wabarakatuh. Albina people, suara antum terdengar di sini hanya 25% people. Show your photo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla alladhi qad atahana iddatan ni'am al-wafira huwa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-quran khalaqal insana allama al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra. Salam takzim dan hormat kami Limuddin Hadal Ma'ad, guru saya pribadi Al-Ustaz Aslam Muhsin hafizahullah. Pertemuan beberapa tahun lalu ternyata jadi jembatan emas bagi anak untuk mengenal beberapa ma'had dan kampus di Indonesia. Salam takzim dan hormat kami dan rindu kami kepada beliau Ustaz Sulaiman yang terhormat. Semoga antum selalu sehat dan Allah memberikan dawamul afiyah untuk antum saja. Sayap kanan kiri kami nampak para dewan guru, dewan asatidzah. Ana yakin wujud antum-antum di kanan kiri kami hari ini memberikan spirit untuk mengangkat sebuah tulisan yang menarik sesuai dengan sabdanya, innama bu'ithu mu'alliman. Karena guru yang hebat, guru yang mengesankan, pasti itu juga akan dirindukan oleh peserta didik ratusan orang di depan ini. Ahibbati fillah, ayyuhat thalabah, wallahi ada senang sekali hari ini ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahi subul. Albina punya mimpi. Antum semuanya yang di depan anak, antum pasti punya mimpi. Anak punya mimpi, para dewan asatidz semua punya dream. Tapi you have to know, antum harus tahu, tajri riyah bima la tastahi subul. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Setelah 2015 Ustaz, sering kami melewati Albina ini. Qadarullah, Allah menggerakkan kami. Ternyata berjodoh kembali setelah 2015. Anak hadir di bulan Januari ini 2022 bersama Albina. Dan saya harus mengatakan hadza min fadli Rabbil Arsyil Azim. Maka hari ini bersama tim ada 5 orang di Istana Bogor. Mereka sudah standby sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Anak bersama teman-teman protokoler semenjak diinfokan oleh beliau tanggal 10 hari ini untuk hadir di Albina setelah dari Kediri dan Subang kemarin. Sebelum kami berangkat ke Gontor Putri 3 Ngawi, anak akan fokus untuk beberapa jam ke depan people. Saya minta you juga akan sinergi dengan teman-teman protokol di Istana Bogor sebelum acara bersama Pak Wapres dan tiba dan zuhur. Jadi suara antum semuanya akan didengarkan oleh puluhan ribu orang di luar sana. Hari ini kita live, tapi live-nya bukan live via media sosial, tapi suara antum akan live bersama Kementerian Informasi dan Komunikasi. Your voice akan dilihat bersama balai monitoring. Frekuensinya adalah 102.7. Saya minta nanti antum akan fokus ke depan, tidak ada yang matanya antara hidup dan mati. Anak agak khawatir, ini suasana sejuk banget di sini. Takutnya antum banyak yang berdoa dan mengheningkan cipta. Tahu-tahu antum baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah materi anak akan bikin antum bermain dengan emosi hari ini. Karena public speaker yang mengesankan, public speaker yang influence others,
Public speaker yang memberikan ta'zir kepada orang lain, dia adalah seorang pembicara yang bisa mendinamikkan vokalnya dan memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Bismillah, kita mulai segmen pertama. Alat ini akan membawa antum berselancar menuju ke Istana Bogor dan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Operator silakan standby. Kita mulai segmen pertama. 5. You fokus ke depan dan tidak ada yang menunduk. Semuanya duduknya dengan tegak. My people. 5, 4. Mbak Vera silakan standby di Istana Bogor. 4, 3. Manado silakan standby. Surabaya standby. Jakarta standby. Kita mulai dari segmen pertama hari ini. Bismillah. My people, ada tulisan menarik. Tulisannya adalah Are you ready? Kehebatan seorang pembicara ketika dia menjawab 3 kata ini. Anak-anak Universitas Indonesia, 1000 orang berkumpul di satu hall. Materi pertamanya, ketika mereka ingin belajar tentang zona bicara, maka mereka harus menjawab 3 kunci ini. Ketika kami tanya, are you ready? Maka jawaban Albina, hai SMP people, jawaban you adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suaramu hanya 75% people, hai 500 orang, are you ready? Yes sir. Bismillah. Anak akan evaluasi di sini. Public speaker yang hebat, public speaker yang berpengaruh. Anak SMP Albina yang dia punya karakter, pasti you bicaranya itu pasti menggunakan 2 senjata. Yang pertama smile face dan yang kedua adalah smile voice. Jadi antum menjawabnya dengan senyuman itu enak dilihatnya kan. Walaupun antum pakai masker, nampak antum pasti lagi tersenyum. Are you ready? Yes. Kedua, ini dia ini. Segmen kedua, anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul after zuhur. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari karakternya masing-masing di situ. Banyak anak-anak yang mereka ikutan kursus bersama kita. Materi pertamanya bukan public speaking, tapi cari karakter bicaranya. Kira-kira bicara antum termasuk orang yang high voice, low voice, atau medium voice. Dengan cara apa? Bismillah, kita buktikan hari ini, jangan sampai gagal. Antum fokus, walaupun setelah liburan, please fokus gitu. Saatnya tajwid dunia yang terbaru di antum, biar kita start dari zero kembali dan antum munculkan semangatnya. Filosofi mengangkat kedua tangan adalah filosofi dalam zona bicara dan bahasa tubuh seperti beliau katakan tadi. Bahasa tubuhnya melalui your hands, pakai tangan antum tanpa vokal. Kita mulai ya Kak ya. Angkat kedua tangan antum berarti menunjukkan adalah generasi Albina yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Dalam hitungan ketiga, operator standby. 1, 2, mulai. Good, amazing. Siap ya Kak ya? Semakin antum angkat kedua tangannya, semakin antum mengatakan Pak Hemi, saya siap belajar hari ini, saya siap masuk Albina hari ini. Tapi kalau antum mengangkat kedua tangannya sambil ada suaranya, itu berbeda karakter ada masing-masing. Semakin saya off-kan audionya, kalau ada yang bersuara makin terdekat. 5, 3, 2, standby. Siapkah? Ketika anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Senang sekali kayak gini nih. Banyak yang otaknya masih di rumah kayaknya hari ini ya. Apa anak belakang Ustaz? Siap ya? Jangan dulu kepakai sumbu yang satu ini. People step back. Buka. Lagi, apakah antum otak kanan atau otak kiri atau antum gak fokus hari ini? Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Yang belakang ada istighfar langsung astagfirullah. Oke, sekarang Kak yang salah maju ke depan. Siap ya, semakin bersuara itu akan saya pilih. 5,
4, 3, 2, buka, tutup, buka, tutup. Please people, turunkan tangannya tanpa suara. Anak akan memilih satu di antara antum untuk maju ke depan. Semakin antum bersuara, itu yang akan saya pilih. Yang kedua, semakin antum menunduk, itu yang akan saya pilih. Bagaimana caranya? Anak membawa satu alat ini. Alat ini beberapa tahun yang lalu, 2015, anak berdiri di sini. Oh, subhanallah, banyak sekali at-tullab yakhafuna min hadhil alat. Anak-anak pada takut dengan alat ini waktu di Albino beberapa tahun lalu. Antum tahu kenapa? Buktikan hari ini kalau antum bukan generasi penakut, tapi antum berani. 7, 8, 9, show your talent. Apa maksudnya? Alat ini adalah satu laser yang akan anak klikkan di atas. Ini dia people. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Anak paling senang kalau ada main ini. Pasti sebuah peserta melihat ke atas dan ikutin kepada dia pergi. Termasuk antum sudah terhipno gara-gara satu alat ini people. Kak, siap ya? Maksudnya apa Kak Happy? Kami belum paham. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah. Belum. Semua ini biasa. Itu menyaksikan ke kepala. Fokus banget ke depan. Oh, ya khaufun anak. Siap Kak? Urusan kita belum selesai. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan Muhammad di situ, maka dia yang maju ke depan dan bicara. Kalau duduk dan tegak dan fokus ke depan, masya Allah, luar biasa anak-anak ini. Dia siap ya, brothers. Ahibadillah, mulai. 5. Semakin menunduk itu yang saya pilih. Kelas 9, tunjukkan good sample buat adik-adik. Kelas 8, tunjukkan contoh yang baik buat anak kelas 7. Kelas 7, jadilah anak yang terbaik yang bukan anak kelas 6 SD. 5, 3, 2, bismillah. Anak temukan orangnya. Dari cara dulu, sorotan mata, dia cocok maju ke depan hari ini. Antum, ayo belakang. Yang belakang itu kan. Semua mencari dan melihat ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Fokus banget. Antum kalau lihat dari depan, masya Allah, mereka fokus. Dari sini antum sudah masuk ke segmen pertama public speaking. Jadilah pembicara mengesankan di 5 menit pertama. Kalau antum ingin menjadi pembicara yang influence other, guru yang mengesankan, kita harus menjadi guru yang mengesankan 5 menit pertama. Husnul muqaddimah. Be good opener. Jadilah pembuka yang pertama dan 5 menit pertama itu mengesankan di depan audiens. Bismillah. Anak turun saja. Bismillah. Peraturan stand up. Di sana kita mikrofon satu lagi. Tenang. Dia lagi baca doa hari ini. Anak mimpi buruk apa tadi malam kata dia. Wujud. Baik. Mungkin sesuainya. Ayo. Siap ya kayak. Semakin menunduk antum, mikrofonnya semakin datar kawan. Angkat mikrofonnya. Siap ya. Stand by. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Ismi Hanan Muhammad. Anak panggil siapa? Hanan. Dari mana antum? Sekarang Barat. Kelas berapa? 8. Antum akan lebih nyaman kalau pegang mikrofonnya nggak usah naik dulu, oke? Waalaikumsalam. Stand by lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat Pak, namanya siapa? Hanan Muhammad. Dari mana? Sekarang Barat. Kelas berapa? 8. Nama wali kelasnya adalah? Fadil. Untuk dia masih ingat terus, biasanya udah lupa ya wali kelasnya. Oke, fokus Pak. Kasihkan mikrofon itu ke samping kanan.
Pasti antum deg-degan luar biasa hari ini. Antum akan berkata, ya Allah, kenapa aneh bicara? Maksud anak kasihkan di belakangnya. Kasihkan di belakangnya. Kalau udah kayak gini, antum gak mungkin ngantuk. Semua lagi baca doa dan baca ayat kursi sekalipun gak apa-apa di sini ya. Kasih ke belakangnya, kasih ke sampingnya, kasih ke depannya, kasih ke depannya, kasih ke depannya, kasih ke kanannya, kembali ke kamu. Pegang mikrofonnya. Bicara yang elegan adalah bicara yang efektif dan efisien. Assalamualaikum, saya Yogi Chandra dari Jakarta. Katakan. Assalamualaikum, nama saya Adnan dari Bogor. Ulangi. Assalamualaikum, saya Yogi Chandra dari Jakarta. Ulangi. Assalamualaikum, nama saya Yogi Chandra. Kak, assalamualaikum. Saya nggak pakai nama. Assalamualaikum, saya Yogi Chandra dari Jakarta. Tuh. Assalamualaikum, saya Adnan. Dekatkan mikrofon. Assalamualaikum, saya Adnan dari Bogor. Itu lebih elegan dibandingkan assalamualaikum perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah begini ya. Saya itu sepertinya udah diingat dari kemarin memperkenalkan diri kelamaan. Orang menunggu. Efektif efisien. Assalamualaikum, saya Yogi Chandra dari Jakarta. Kasih assalamualaikum. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ini seperti gemeteran di sana. Kamu jadi ikutan gemeteran di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good. Namanya siapa? Aman. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang lagi. Kelas 8 angkat tangan. Berarti tidak ada yang bicara. Pegang mikrofonnya. Hari ini kita belajar apa? Smart public speaking bersama pembicara. Nama pembicaranya adalah? Oke, angkat mikrofonnya kan. Saya Yogi Chandra dari Jakarta. Katakan. Saya Adi dari Bekasi. Oke, wait, thank you. Anda ambil mikrofon. Kenapa segmen 1 adalah introduction? Antum akan mengira, Pak Happy, kalau hanya seperti itu, anak juga bisa. Jangan salahkan, anak-anak UGM, anak-anak UI maju ke depan. Apa yang dia katakan? Karena dia nervous, dia tidak tenang bicaranya. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kencang Ustaz, salah pula. Kenapa dia seperti itu? Kenapa Albina bisa salah itu? Antum udah terbiasa dengan latihan bicara, walaupun mungkin nanti ada problemnya kata antum tadi bilang itu kan. Nah, that public speaking. Berikutnya, aku pegang mikrofonnya. Pasti antum bertanya-tanya hari ini, apa yang biasanya narasumber itu segmen satunya adalah perkenalan. Enggak, segmen 1 bisa jadi disimulasi. Perkenalannya adalah segmen ketiga. Ismi Yogi Chandra, anak asli Tasikmalaya, tapi tinggal di Bogor sejak pemerintahan SBY hari itu sampai hari ini. Dan kalau aku bertanya, Ustaz, suawahi, antum belajar bicara seperti ini, itu di mana belajarnya? Anda belajar bicara selama kami belajar di pesantren Darussalam Guntur hampir 12 tahun lamanya. Kenapa? Di sinilah kami belajar tentang dunia bicara. Di sinilah kami belajar bagaimana memberikan pengaruh kepada orang banyak. Tahun 2001, habis itu pengabdian di sana sampai tahun 2008. Akhirnya berdaullah, Anda berkiprah di Istana Bogor sampai hari ini. Pasti antum semua saat 17 Agustus di TV rumah, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar ya, kayak habis itu antum lupakan. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini live dari Istana Merdeka, dipancarluaskan dari Golden Room dan ke seluruh TV nasional bahkan TV dunia. You pasti pernah mendengar audio ini saat 17 Agustus. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju ke negara. Pernah dengar suara itu? Itu namanya Master of Ceremony. Gara-gara anak hari itu mensimulasikan itu saja, akhirnya kita diberi amanah di Albina TV itu saja. Albina TV membina. Apa sih? Anak jargonnya apa? Membina iman. Nah,
Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak. Jadi ya, itu suara masih ada nggak? Wah, masih ada kan? Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak. Sorry kan? Itu suara anak. Oh belum biasa. Ya sah. Dia itu koordinatif itu ya, masya Allah. Ayo, disitulah ada belajar di istana. Setelah itu kita berkiprah dengan dunia voice over. Smart public speaking salah satu bagiannya adalah voice over. Apa itu voice over? Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Dan kita belajar banyak tentang dunia vokal, dunia voice bersama teman-teman talent di channel yang satu ini. Pasti antum semua pernah mendengar ada bumper muncul di zona TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar bekal di TV One memang beda. TV One memang beda. Nah, dengar suara itu? Tidak mungkin Anda ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah suara saya. TV One memang beda. Itu namanya suara pitch bender. Vokalnya berbeda kan. Jadi public speaking itu luas, bukan hanya ceramah, voice over juga public speaking. Setelah di TV kita bergabung lagi dengan namanya adalah Trans 7. Pasti antum semua di rumah dulu ya kayak sebelum berangkat ke sekolah ada segmen ketika aku lagi menyiapkan sarapan dan muncul seperti ini. Mau dengar suaranya? Antum pasti pernah dengar suara itu. Sepi banget, fokus banget ya. Lagi nunggu ya? Sebentar ada nafas dulu. Pasti antum pernah dengar suara itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Say together, voice over. Jadi kalau Albina nanti ada performance, ada penampilan, dan ada orang yang ngomong di belakang panggung, jangan ada yang ngomong seperti ini. Teman-teman, nanti yang ngomong di belakang panggung siapa ya? Ganti redaksinya, itu kepanjangan. You just say, teman-teman, voice overnya siapa? Itu lebih elegan dibandingkan orang yang ngomong di kolom panggung. Ya kayak voice over. Selain voice over, ada juga dunia public speaking adalah dunia dubbing atau pengisi suara film. Aku pasti pernah melihat di perfilman dan kita mengisi suara di film itu. Wallahi, Ana juga sebenarnya nggak suka film-film ini, Ustaz. Ana juga jarang nonton. Kita mengisi suara, salah satunya adalah satu film di filmnya Mahabharata. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton. Ana nggak suka dari film-film itu, tapi kita diminta ngisi suaranya. You pasti pernah mendengar di perfilman Mahabharata, you pernah mendengar ada suara yang seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka Sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Itu yang paling mahal itu tertawanya ya. Karena pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Katanya ada dengar di sini ada yang bertugas sebagai voice over, Sir. Yang punya talent di voice over siapa? Anda dengar kelas 7 katanya. Siapa? Mau jadi Sir? Mana ismu? Aina Musona. Mana ismu? Ayo, tahu. Sini kan. Anak kasih reward bagi orang apalagi kelas grade 7 dan dia punya talent voice over. Masya Allah, sini kan maju ke depan. Sini kan, sini. Bisa kasih sebentar dulu? Nah, masuk friend. Masuk.
Apa misalnya? Ayo, microphone first. Siapa? Angkat mikrofon. Nama antum siapa? Saya boleh nggak ketika bicara pakai buka masker? Boleh nggak? Bisa sih, ada maaf. Pegang mikrofon, dan ke depan. Namanya siapa? Antum suka ngisi suara di channel apa? Kalau sekarang tuh lagi di apa gitu? Di YouTube. Apa channelnya Kak? Di suara. Oke, ini ngisi suara apa? Itu apa dari temannya? Oke, boleh dipraktekin nggak di sini? Iya. Oke, praktekin sampai azan zuhur dikumandangkan. Sekarang dimarahin waktu kelas sekolah. Praktekin ya Kak ya? You kalau udah dipraktekin nanti anak kasih reward Pak. Lihat ke depan. Take video Pak. 5, 3, mulai. Oh, bagus sekali suaranya. Jadi dia kalau bicara dari hati. Jadi ada juga mendengarnya dari hati. Cepat ya Kak ya? Durasi. Terserah. Sampel dari voice itu kayak gimana? Agak maju ke depan Kak. Lihat ke depan. 3, 2, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Itu aja Kak. Mahal banget suaranya. Tapi masalah luar biasa. Anak pengen lihat nanti yang ada di YouTube ya. Ada di YouTube ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau ini udah selesai dari Alvin, nanti bisa gabung dengan kita di sini. Sebentar. Dan ke depan. Yuk closing. Terima kasih. Saya bicara. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Maka Haifa. Sampai jumpa. Yuk asal dari mana? Asal dari mana? Dari Jakarta. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Udah berapa lama belajar tentang voice over ini? Dari kelas 5. Dari kelas 5. Masya Allah. Kak, ini titipan. Ada sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Foto dulu untuk kalender 2022. Kelas? Saya tahu saya buat teman. Foto apa? Ternyata ada yang punya voice over. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Antum bawa kolam dan kurasa. Mereka bawa kolam kurasa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya, dengan penanya. Yang bawa angkat tangan kanan dengan penanya. Coba kan? Angkat tangan kanan dengan penanya. Coba kan? Angkat tangan kiri dengan kurasanya untuk tulisnya. Nanti istirahat, setelah istirahat ada mohon semuanya membawa. Mereka bisa kembali ke asrama enggak? Apa enggak? Masih area sini. Oke, mudah-mudahan masih sempat membawa. Nanti dikondisikan saja. Angkat tangan kanan dengan kolamnya, tangan kiri dengan kurasanya. Mulai. Yang membawa dapat poin dari wali kelasnya nanti. Yes. Oke, turunkan kembali. Fokus. Kelas 7 angkat tangan tanpa suara. Kelas 7. Good. Kelas 8 angkat tangan. Oh, I see. Udah bisa anak tempat kelas 9 di mana? Kelas 9 angkat tangan. Masya Allah. Siap ya? 7, 8, 9 saya minta fokus di segmen yang satu ini. Kenapa kami bersinergi bersama Albina hari ini untuk mengadakan Smart Public Speaking? Karena antum semua harus menghafalkan satu quote ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau antum tiba-tiba diminta oleh Ustaz, diminta oleh Bu Robi, diminta oleh siapapun untuk tampil ke depan, yang harus diset di benak kita adalah bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Para guru yang terhormat, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Semua masuk ke dalam satu frame ini. Dalam hal bicara bersama, bicara itu penting,
Jangan ya. Yang penting aneh ngomong pasti nggak beres dia ngomongnya. Kenapa? Karena semua yang hari ini hadir, antum harus keep satu titik yang anda setkan depan antum semua hari ini. Orang yang sukses saat bicara karena dia bisa menyelami karakter lawan bicaranya. Banyak di antara kita yang tampil di depan umum karakternya berat. Satu hal lagi, karena setiap karakter kita itu unik dan tidak mungkin sama. Kelas 7 karakternya pasti tidak beda dengan kelas 8. Kelas 8 karakternya berbeda dengan kelas 9. Termasuk anak hari ini karakternya berbeda dengan antum. Pasti semua karakter beragam dan tidak mungkin sama, termasuk dalam zona bicara. Maka Anda suka dan Anda highlight tulisan ini, khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kita bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Suatu saat aku akan berkimpah di luar sana. Profesi apapun antum nanti yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Maka kenapa dia? Antum lihat satu gambar ini. Semua yang ada hari ini pasti antum punya karakter dan keahlian masing-masing, bukan hanya dalam hal bicara. Ini dia Biko. Percaya atau tidak, setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Guru tajam pada bidangnya masing-masing. Yang saya pandang para ustadz juga antum juga sama, tajam pada bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. You juga sama. 500 orang tajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa? Kelas 7. Ini gambar apa? Suara mulau. Gambar apa? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan siletnya apakah? Satu kali hembasan dia bisa melukai seorang, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Silet ini walaupun dia sangat tajam, kekurangannya satu, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah Anda pernah melihat ada orang di Pegayuran lagi nongkrong depan pohon dan kau tanya orang itu apa yang kau lakukan? Dan dia menjawab, aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Itu silet. Kelas 8 dan 9. Ini gambar apa? Apa? Lahu mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan dia juga punya kekurangan. Kelebihan kapak apa? Satu kali hembasan pohon bisa tumbang. Tapi kekurangannya apa? Kekurangan kapak ini, kalau antum datang ke Darussalam Gontor atau pondok-pondok yang lain, kalau ada satu yang melanggar, hukumannya apa? Dibotak. Anak belum pernah selama di pondok ada saat yang dibotaknya pakai kapak. Kapak punya kelebihan, tapi kekurangan kapak apa? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada saat yang dibotak pakai kapak? Lahu mazaya walau nukson. Maka kenapa nih Pak? Semua yang hari ini hadir, saatnya Anda harus mengatakan kepada antum, kalau ingin menjadi pembicara, tak cukup menjadi pembicara yang profesional, tapi harus menjadi pembicara yang berkarakter. Pembicara yang pintar udah banyak di negeri ini, tapi harus terlahir dari Albina, harus terlahir dari SMP ini. Bukan hanya pembicara yang profesional, tapi pembicara yang berkarakter. Kenapa? Karena pembicara yang berkarakter inilah yang akan mempesona, yang akan hiasi langit Nusantara. Al-mutakallim al-muta'addib, laysa faqat al-mutakallim al-muta'addib. Maka bismillah hari ini Ibu. Kalau antum mengatakan, Ustaz, afwan ya Ustaz, kayak ini bukan materi anak DPP. Pak Happy afwan ya, anak nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Pak Happy maaf ya, kami masuk ke Albina nih Pak Happy SMP ini, karena kami nggak ada cita-cita seperti Anda untuk menjadi presenter, MC apalagi voice over. Ustaz, cita-cita anak pengen jadi pemain sepak bola Ustaz. Hey brother, semua pemain sepak bola yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Apakah ada pemain bola ketika di lapangan dia diam aja? Apakah ada ketika Asian Games 2018? Kenapa saat Asian Games 2018 kita tatar itu para pemain bola, para atlet di Palembang hari itu, seluruh striker, seluruh pemain bola kita tatar 3 jam sebelum masuk lapangan hijau. Apa maksudnya? Ketika Evan Dimas, seorang striker hebat itu menggolkan bola ke gawang,
maka dia akan teriak apa? Dia akan teriak apa? Suaramu mau teriak apa? Selama 2 jam, grafik audionya seorang Evan Dimas kita record masuk ke grafik audio. Ketika dia vokalnya di bawah 50%, berarti dia belum powerful. Akhirnya grafik audio dia harus di atas 80%. Karena apa? Sekali dia teriak gol, pokoknya dia bahasa tubuh dia harus eye contact dengan lawan tandingnya, dan dia harus up vokalnya sampai 1 kali hentakan vokal dia bisa meluluh lantakan hormon lawan tandingnya. Apakah pernah ketika striker itu dia menendang bola masuk ke gawang dan dia nggak teriak sama sekali? Dia cuma ngomong tuh gol ya. Bagaimana teman-teman, gol? Aku teriak lagi, Ustaz, anak nggak ada yang mau jadi pemain sepak bola, Ustaz. Anak pengen jadi dokter, Ustaz. Ahibatillah al-atibba yahtaju ila karam, butuh bicara. Para dokter bersama komunitas IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bergabung bersama kami. Pak Hemi, tolong tata para dokter, para perawat, biar mereka ketika bicara depan pasiennya itu bicaranya mengesankan. Karena di situ ada qaulan layyinan, kata-katanya lembut, qaulan thaqila, kata-katanya berbobot, wa qaulan karima, kata-kata mulia. Pesona santri yang berkarakter bicaranya, karena di situ ada qaulan layyinan, qaulan karima, wa qaulan thaqila. Anak hadir di Ma'had Bina Madani Putri, Ustaz Magelang. Ada yang mau bertanya, Ustaz? Pak Hepi, afwan, kami ini akhwat, Ustaz. Jadi kayaknya kami gak bakal berkarir nanti di luar, Ustaz. Jadi kayaknya public speaking bukan materi anak, Ustaz. Karena anak biar jadi ibu rumah tangga aja. Kayaknya dari ibu rumah tangga gak perlu ceramah, Ustaz. Apakah saya satu masa harus ceramah juga di dapur? Anak kayaknya gak perlu jadi MC, Ustaz. Apakah saya ngomong kepada suami harus pakai MC? Mohon dengan hormat kepada suamiku tercinta. Kami sedang yang menjadi anak kami untukmu, kepadanya kami persilahkan. Apakah harus kayak gitu ngomongnya, Ustaz? Anak bilang kepada seluruh umat, para ibu-ibu rumah tangga, setiap hari Rabu sore berkumpul itu di Sentul untuk belajar apa? Public speaking dihususkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Apakah mereka ceramah di dapur? Nah, mereka muhadharah. Nah, terus maksudnya apa, Ustaz? Ketika seorang ibu dia memanggil anaknya, nah, sini saya. Hanya 3 kata ibu itu memanggil, tapi dia memanggilnya dari hati, bicaranya dengan qaulan layyinan. Nah, sini saya. Bahasa tubuhnya dapat banget. Hanya 3 kata. Satu anak itu disengaja dia maju ke depan. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibu memanggil dan nadanya itu dengan 3 kata. Nah, sini saya, aku masih ingat Pak Chandra dengan kata-kata ibu itu. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Kira-kira aku pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Asal. Karena di situ ada cinta dari seorang ibu. Jadi public speaking dibutuhkan oleh mereka. Jadi semua yang hari ini hadir, jangan salah paham. Semua butuh bicara. Semua yang hari ini hadir, you harus safe bahwa public speaking bukan hanya ceramah. Ada ayat Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran kalau manusia itu perlu komunikasi. Siap ya? Anak dengar dari moderator katanya nanti ada door prize ya. Masih ada waktu kakak? Berapa lama lagi nak bicara? Takutnya mereka istirahat. 1 jam lagi masih aman ya? Oke. Nanti ada door prize. Anak lihat door prize-nya luar biasa. M150. Keren banget ya. Ada handphone M150. Manusia perlu komunikasi. Ada ayat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan kalau kita harus pintar berbicara. Kalau ada yang tahu, maju ke depan anak kasih hadiah sebelum door prize. Apa ayat Allah yang menjelaskan kalau kita harus belajar public speaking? Apa ayat Allah yang menjelaskan kalau kita harus pandai berbicara? Ada yang tahu? Ustaz juga boleh? Ustaz dulu deh. Ustaz,
Mal ayam. Masya Allah. Anak lihat anaknya semangat banget begitu dari desa. Masya Allah. Nah, apa dulu mikrofonnya sah? Belum? Nah, Ustaz. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Boleh anak dulu Ustaz? Saya Wandi dari Bandung. Antum di Bandung, Ismukum Wandi, Ustaz Wandi. Ustaz Wandi. Antum udah berapa lama mengajar di sini? baru 11 tahun. Ustaz baru 11 tahun. Berarti sebelumnya pernah ketemu di sini? Ya. Sebelumnya pernah ketemu? Waktu itu Kodolongko saya posisi di Bekasi bersama anak yang sakit. Tapi saya nggak bisa berbicara. Oh, Masya Allah. Ustaz. Apa Ustaz? Ustaz Wandi. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah mikrofon. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah mikrofon. Ustaz, Anda suka kamu cara pegang mikrofon kayak gitu. Insan-insan albina waktu itu yang hadir, mereka udah tahu. Beliau juga, Masya Allah, mikrofonnya dipegang dengan baik. Wah, itu lebih elegan. Kalau antum pegang mikrofon seperti ini, seperti beliau ya, dibandingkan antum pegang mikrofonnya seperti ini, maka Ustaz bukan tadi anak pertama kali datang ke sini, yang anak cari itu bukan antum dulu Ustaz. Pasti anak ketemu dengan soundman, anak harus sinergi dengan mikrofon yang anak pegang, sampai soundman tahu Pak Happy itu kalau pegang mikrofon dia nggak pernah pakai earphone yang headset itu, tapi pasti seperti ini. Itu lebih powerful sekali. Pegang mikrofon lagi. Apa? Ustaz, apa tuh ayatnya yang menjelaskan tentang bicara? Lebih diangkat mikrofonnya. Apa? Waqulu qawlan sadida. Waqulu Qawlan qawlan sadida. sadida. Apa itu artinya Ustaz? Dan berbicara kalian dengan pembicaraan yang baik. Sadidan atau syadidan? Sadidan atau yang ada yang lain Ustaz? Ada, cuma saya lupa. Itu Rasul berbicara dengan kaum bahasa kaum. Dengan bahasa kaumnya. Antum maju ke depan aja udah memberikan uswah hasanah buat teman-teman 7, 8, 9 hari. Mabruk barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ini ada kenangan dari Anda. Saya kanan kan udah bicara, nih tinggal saya kiri Ustaz ya. Ada perwakilan dari antum ke depan, nanti ada segmennya sendiri Ustaz ya. Serwandi. Tapi sebelum antum pegang ini sertifikat Ustaz. Ada satu hal yang perlu Anda sampaikan. Min adabil kalam, seni bicara, kode etik saat bicara, fadlul kalam. Ketika kita bicara, jangan sekali-kali kita bicara dan masih banyak grafit saat bicara. You gak bakal temukan yang ini dalam kelas. Grafit itu Masya Allah Ustaz, itu virus saat bicara yang akan menghancurkan percaya diri kita saat bicara. Apa itu grafit? Hey 789, ketika antum presentasi depan wali kelas, jangan sekali-kali antum presentasi dan banyak grafitnya di situ. Apa itu grafit? Kayak gini kan grafitnya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari tolong nanti semuanya habis Jumatan harus apakah kalian semuanya itu namanya apa? Grafit. Sama ini namanya apa? Grafit. Ayo. Grafit. Ustaz Wadi dan guru-guru yang lain udah tahu sekarang. Nanti antum ketika presentasi di depan guru, no grafit. Jangan sampai nanti ustaznya menghitung grafitnya. Ya kayak? Ustaz Wadi, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Saya kalau kita ambil dulu sejenak. 3, 2, 1. Syukur Pak. Selesai. Kembali ke tempat saya. Oke, Masya Allah. Lanjut. Selain ayat yang dibacakan oleh Ustaz Wadi, ada ayat Allah yang masyhur, yaitu tercantum dalam surah Rahman, Ar-Rahman, Allamal. Coba karena pengen dengar deh Kak. Ayat pertama, Wahid Ismanisasi. Ar-Rahman. Lanjut.
Kira-kira ayat yang menjelaskan tentang public speaking di ayat berapa? Ayat berapa? Ayat apa itu? Ayat Pak Ustaz menjelaskan Allamahu bayan. Artinya adalah dialah Allah yang mengajarnya al-bayan, artinya maha fil kalam. Jadi kalau antum bilang Ustaz, kayaknya anak nggak butuh public speaking. Nah, antum butuh public speaking. Karena apapun profesi antum nanti butuh bicara. Coba deh, anak pengen tahu apa cita-cita antum ini. Kelas 9 yang udah 3 tahun di pondok ini. Di sini mau ngomongin kelas 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cita-cita mana? Jadi Guru ya nggak juga kalah. Ibu tuh kalau speaking lagi. Kalau itu jadi guru, nggak mungkin guru ke depan lebih dari ngomong apa. Itu guru apa kan? masih dipikirin. Nanti kalau udah terpikir kasih tahu ya. Oke. Menjadi sepak bola. Masya Allah. Manajer sepak bola. Antum pengen jadi manajer sepak bola kayak gini kan? Di Asian Games 2018. You suka kayak gitu kan? Kenapa? Dia ingin menjadi manajer sepak bola. Manajer sepak bola kira-kira butuh bicara apa tidak? Sekarang dia harus memanage dunia persepak bolaan. Dia harus bicara kawan. Dia butuh materi di mana? Kenapa? Cita-cita mau pada Ingin menjadi dosen matematika, kalau tidak ya menjadi atlet badminton. itu atau lanjutan dulu Ustaz. Habis dosen harus jadi atlet ya. Dosen butuh bicara. Dokter. Ada wali kelas 9 Ustaz? Di mana Ustaz? Aina wali kelas 9. Beda-beda Pak. Wali kelas 7 mana Ustaz? Bukan. Kelas 8 Ustaz? Kelas 9? Maaf, nggak ada. Ada Ustaz? Ustaz, Pak Kepala Sekolah Ustaz Sulaiman menentukan suara dia ini itu suara vibra Ustaz. Pitch bendernya dapat banget. Suara dia kakak kita ini kalau di take vokal tanya dia sama teman-teman Labina TV. Kalau suara dia di take vokal itu cocok dia karena suaranya vibra. Dia cocok dari posisi suara MC. David juga cocok dengan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi senang tadi masa kayak gitu ya Cok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dari mana? Bekasi. Oke, dia katakan TV One memang beda. Jangan berkata seperti itu. Dia katakan TV One memang beda. Tidak, memang beda. Di Qatar bagus lagi loh, saya tinggal di Boros loh. Bekasi orang, terus ke sana. Sekolah. Dokter. Arsitek. Oke. Nama wali kelas semua adalah Ustaz Herianto. Oke. Sekarang adalah Pengusaha. apakah? Pengusaha. Pengusaha apa dulu nih? Masih dipikirin. Oh masih dipikirin, yang pikirin di sini ya. Pengusaha. Tegas kami pikirin. Pengusaha Ustaz. Pengusaha Ustaz. Oke. Tuh. Pengusaha Ustaz. Ini jadi pengen pengusaha Ustaz ya. Oke. Good. Pengusaha. Ini kelas berapa juga? Dokter. Ustaz apa Ustaz dokter? Apa dokter yang Ustaz? Tuh. Semua yang hari ini hadir, keep on your mind. Semua butuh bicara. Zona public speaking. Apapun profesi antum, termasuk dalam dunia persepak bola seperti itu, butuh bicara. Karena kullu mihnah yahtaju ila kalam. Semua profesi antum itu butuh bicara dan anak akan buktikan depan antum harus buktikan depan anak. Anak minta kelas 7 ada 2 orang maju ke depan, kelas 8 ada 2 orang maju ke depan, kelas 9 ada 2 orang maju ke depan. Anak akan kasih reward, anak akan kasih door prize. Atau sebentar, kelas 7 1 orang. Kelas 7 1 orang. Kelas 8
1 orang, kelas 9 1 orang. Ada doorway spesial kami berikan untuk antum nih Kak, sebelum istirahat. Anda hitung sampai 5 mundur. Kalau tidak, doorway-nya akan kami berikan ke yang lain. Cepat kayak 5, 4, 3. Moderator disiapkan doorway untuk doorway pertama. Masya Allah, aktif juga teman-teman ya. Mana yang kelas 7? Kelas 8? Oke, 7 di sini, 8 di tengah, 9 di sini kan? Oke, jadi tengah. Siap. Kuasai waktu sekarang dan saatnya aku bicara. Pegang mikrofon yang pertama. Ada 3 mikrofon kan? Oke, agak naikkan ke panggung pertama. Ke tangga pertama. Naikkan lagi. Oke. Assalamualaikum. Bisa gak apa kan bukan masalah kan? Oke, biar vokalnya powerful. Oke, kelas 7 dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Fahri Bagus. Dari mana? Dari Bandung. Nah, sini buka bicaranya. Nah, udah memang. Oke, supaya kekurangan santri saat bicara itu no smiling, gak ada senyuman. Santri yang dirindukan itu adalah ketika dakwah yang penuh dengan tabassum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Fahri Bagus dari Putra. Yang ikhlas kah senyumnya yang ikhlas. Nah, ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, nama saya Chandra dari Tasikmalaya. Kejadian lagi Ustaz. Ini proses 2015. Dia maju ke depan namanya sama Happy Chandra. Kok pakai nama kawan? Itu nama aneh. Contoh. Ya, assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Fahri dari Bandung. Itu lebih nice, good. Ingat kayak smile face and smile voice. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari Depok. Oke, tangannya nggak perlu banyak moving. Tenang saja kan. Mulai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari Depok. Saya panggil siapa? Nabi. Good. Tenang. Jangan berbaca doa dari tadi ya. Kelas 9, ini perwakilan dari antum hari. Siap? Angkat mikrofonnya. Turunkan tangan kakinya. Angkat kakinya. Mulai. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Apis dari Jakarta. Ulang itu. Assalamualaikum, saya Apis dari Jakarta. Oke, siap. Antum pernah jadi MC nggak? Belum pernah. Antum pernah jadi MC? Belum pernah juga. Antum pernah jadi MC? Belum pernah. Belum. MC Muhammad itu MC acara limahan belum pernah. Antum juga belum pernah. Di atas panggung besar. Di atas Panggung belum pernah. Berarti ini pertama antum tampil kalau saya suruh untuk jadi MC. Siap? Pegang mikrofonnya. Anda ada siapkan nih satu skrip yang sudah dibagikan oleh Istana Negara. Dan antum baca jangan buru-buru. Kelas 7, 8, 9. Simulasi hari ini adalah lebih ke bagaimana antum tampil sebagai seorang master of ceremony. Dari kelas 7 dulu. Ambil skrip ini. Pegang skripnya, agak naik atas lagi. Siap. Satu baca. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Cukup Kak? Kalau nanti suatu saat andaikan suatu saat antum tampil sebagai khutbah Jumat, khatib Jumat, antum bawa teks, fokuslah mata antum ke audiens dibandingkan ke teks. 70% maka kita harus ke jamaah dan 30% adalah ke teks. Like this. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Kalau antum terlalu fokus di sini, mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Khawatirnya pas lihat ke depan, orang udah gak ada semua di depan. Coba Kak, latih eye contact depan jamaah. Latih eye contact, kontak mata. Mulai Kak. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Ini namanya high voice. Kalau kata bahasa Tasik langsung keren.
Tapi nggak apa-apa. Orang Cempreng itu saya cari hari ini. Antum datang ke Bogor. Di situ ada grup setiap hari Senin. Namanya adalah Public Speaking for Cempreng Community. Betul Ustaz. Antum masuk ke ruangan kelas itu, masya Allah ramai banget Ustaz. Cempreng semuanya. Tapi saya suka suaranya. Nice, good. Siapa kayak naik ke atas. Paragraf kedua, silakan dibaca. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Ulangi Pak. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Good. Nah, evaluasi Ustaz, evaluasi di MC kita yang maju hari ini. MC maju ke depan. Sampai lupa dia sebagai MC Ustaz hari ini. Moderatornya saya juga MC di sebelah kiri. Oke, di situ saja kan. Kak, antum juga sama. Mohon maaf para ustaz-ustaz yang kami hormati. Ketika antum tampil, antum mempersilakan ustaz Aslam, antum mempersilakan kepala sekolah. Jangan sekali-kali kita mempersilakan dengan kalimat seperti ini. Contoh, acara selanjutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Bidan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, yang dipersilakan bukan mudirnya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Nanti yang akan maju ke depan adalah waktu dan tempatnya. Tadi antum mempersilakan beliau, mempersilakan anak dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Antum tanya Pak RP dapat ilmu dari mana itu? Saat acara SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden, Ustaz, Anda bisa membayangkan acara seresmi itu Anda bilang dengan gagah, hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menuju ke panggung kehormatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak SBY itu gak maju-maju, diem aja. Di situ Anda langsung berpikir, Ustaz, berarti mana salah. Ternyata kalau kepala bilang, Mas, kalau beliau itu gak suka dengan kalimat itu. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa gak sekalian ada kutab lakuluja dan buah-buahan? Nanti habis zuhur gitu. Maka kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilakan. MC katakan, kasihkan mikrofonnya, di review. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat kami persilakan. Amazing. Oke, ulangi. Sambutan berikutnya adalah Sambutan berikutnya oleh Kepala SLPIT Al-Bina Ustaz Sulaiman SPDMM Hafizahullah Ta'ala. dengan segala hormat. Dengan segala hormat kami persilakan. Itu lebih nice dibandingkan waktu dan tempat kami persilakan. Good. Pasti katakan masuk ini. MC standby. Pinjam mikrofonnya. Dibacakan yang terakhir. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Lihat ke depan. Di situ ada jemaahnya. Jangan lupakan mereka. Mulai kan? Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Iya, itu lebih ganteng melihatnya dibandingkan rondongnya tadi kayak good. Maka hari ini ada door prize buat kalian bertiga yang diberikan oleh panitia. Kami berikan untuk mereka bertiga. Kami persilakan. Oke, di sini dulu. Oke, silakan MC yang menggait untuk memberikan door prize ke siapa? Ada yang memberikan door prize? Oh, ada sendiri memberikan door prize. Baik. Ini hadiah hiburan kayaknya sedih. Pas kali bulan langsung dapat door prize. Oh, ini rezeki banget. Yang pertama adalah antum yang namanya Happy Chandra juga. Oke. Yang kedua antum silakan. Oke, jangan dibuka di sini. Nanti ada tiket. Ketiga ada antum. Oke, diambil gambar dulu. Tunjukkan amplopnya. Oke, 5, 3, 2. Enough, thank you. Barakallahu fiikum. Silakan kembali ke tempat.
Marketing, dia mengeluh, Pak Hepti, saya bicara dengan customer, kenapa ya nggak gold dan nggak closing? Ternyata jawabannya adalah satu, ini dia bingung. Dia melanggar pada etik bicara. Min fanni wa min adabil kalam. Yang pertama, tidak ada generasi SMP Albina yang ketika dia bicara menyimpan tangan di saku. Afwan Ustaz, ketika kita bicara, jangan sekali-kali kita bicara dan tangannya disimpan di saku lentis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget. Dan iya, Anda senang, tapi orang nggak senang melihat tangan Anda di situ. Khawatirnya tangan nggak balik lagi. Yang kedua, kalau aku bicara, orang gugup bicara, pasti tangannya kemana-mana. Di sini dia nggak pede bicaranya. Cirinya apa? Pasti lengannya diselingkapkan. Aku jadi pengurus, jadilah pengurus yang berkarakter. Ketika aku bicara di depan anggota, jangan sekali-kali bicara dan lengannya diselingkapkan lagi. MU teriak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengurus yang hari ini tolong perhatikan ya. Ini kata Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California. Dia mengatakan kalau kita bicara dan lengan diselingkapkan berarti afwan. Dia termasuk arogan saat bicara. Hindari lengan diselingkapkan. Lebih baik hindari like this. And then in other seni bicara. Seni bicara berikutnya, selain lengan disedekapkan, ini adalah penyakit yang susah dihilangkan. Tangan ditangkupkan di belakang punggung, itu kayak gimana coba? Paling enak lagi ngawas ujian, dari zaman anak SD itu, dari zaman Abu Jahal ngajar, tangannya kayak gini. Antum juga sama, afwan, musik ya, para guru juga sama. Hindari tangan ditangkupkan di belakang punggung. Min fanil kalam, sini bicara. Kalau aku bilang, Ustaz itu kan lagi bahasa ujian, bisa kita bicara, iya, tapi bahasa tubuh kita lagi bicara di situ. Dan berikutnya memainkan tangan tidak wajar. Cowok, wanit, kalau bicara dan gugup tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi begini ya, saya itu sudah gitu, tangannya kemana-mana. Akhwat, kemana tangannya? Ke nikopnya atau ke jilbabnya. Lipat, maju mundur. Memainkan tangan tidak wajar, bukti kalau dia nggak pede saat bicara. Dan terakhir yang saya bilang tadi, no gravity. Say together, no gravity. Jadi Anda kalau bicara jangan ada grafik itu banyak. Grafik ada yang kayak gini loh. Grafik itu ada yang kayak gini loh. Maaf ya, saya temukan nih ketika bicara. Grafik ada yang kayak gini. Assalamualaikum, kalau perhatikan ya, ini penting ya. Jadi begini ya, ini anak-anakku ya. Grafiknya apa? Jangan sampai nanti jamaahnya mengikuti dia, ikut. Nanti dapat berapa? Dapat 5 gitu ya. Ngitung. Ini adalah infan dan seni bicara. Maka bismillah, sebelum anak tutup hari ini, kenapa smart public speaking ini diadakan? Kenapa kita harus dirindukan bicaranya? Karena kita saatnya bergerak atau tertinggal. SMP Albina antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Suara antum lebih low, bergerak atau tertinggal? Karena wujud antum hari ini pastinya berbeda dengan wujud antum beberapa tahun lalu. Kalau antum saat melihat satu gambar ini, Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang satu hal. Tanggal 28 September Ustaz ini kejadiannya, 8 jam sebelum gempa di Palu. Anak hadir di situ memberikan motivasi untuk 4.000 korban yang ada di Aceh dan juga yang ada di Palu. Semua mengatakan ya Allah, Anda suka dengan gambar itu. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu keindahan alam ini hancur dalam sekejap karena Allah yang menerangkan.
Semua move, jangan sampai tertinggal. Antum habis liburan, jangan sampai speed antum tiba-tiba langsung turun. Andaikan saat liburan speed antum 20 km per jam, hari ini speed antum harus 80 km per jam. Hari ini anak combine antara spirit motivasi dan smart public speaking. Kenapa? Antum lihat tayangan ini video. Semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, bergerak atau tertinggal. Hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, sebelum aku masuk ke Albina, aku pasti pernah melihat gambar ini. Gambar apa itu? Raksasa dunia internet dikuasai oleh ini. Sekarang aku tak perlu cari ke sini karena orang-orang sudah hijrah di detik ini. 10 tahun yang lalu, bapak kita yang dulu megang dia handphone, ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Kalau kata bahasa Sunda mah handphone Nokia. Ini handphone, kalau bisa. Tak tahu dia kemana sekarang karena orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, antum masih melihat handphone ini. Handphone zaman jahiliyah. Ya, kita berselancar ke sini dulu sebentar. Beda dengan handphone yang update hari ini, semua sudah berubah. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. SMP Albina, please, antum harus keep 3 kata ini. Zaman sudah berubah. Kalau gaya bicara antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dinas oleh zaman. Kalau belajar antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dinas oleh zaman. Saatnya kita taharrak. Fa inna fil harakati barakah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Karena apa people? Strategi bicara kita harus kita hijrahkan, tapi nggak cukup usah dalam waktu yang singkat ini. Tapi paling tidak teman-teman udah dapat keywordnya, dan nanti after rohan kita lanjutkan kembali. Ada satu hal yang harus aktif di depan antum semua, bahwa langkah kita ini digerakkan oleh Sang Maha Segala. Ana buktikan depan antum, ana minta hanya 3 menit saja people. MC ana minta 3 menit saja. Sebentar ya, sebelum kita keluar. Kelas 9 duduk dengan tegak. Oke, thank you. Kelas 8 duduk dengan tegak. Before to all. Kelas 7 duduk dengan tegak seperti kata-kata. Dan anak minta tak ada voice, tak ada vokal, cukup kamu bicara dan kamu mendengarkan. Bukti kalau Allah sudah menggerakkan kita hari ini. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu ada di antara antum yang masih merasakan mungkin pernah duduk di bangku TK, SD, dan juga SMA. Tapi ketika antum masuk ke tanah ini, TK, seragam-seragam SD sudah antum tinggalkan. Antum ketika pertama kali masuk ke Albina hari itu, yang kelas 7 beberapa waktu yang lalu, yang kelas 8 tahun yang lalu, kelas 9 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, pasti ketika you masuk ke Albina, ibumu di gerbang Albina pernah pegang pundakmu dengan kata-kata yang lain penuh dengan kelembutan, dan ibumu pernah berkata, nah, yang bertanya di pondok ini, ibu doakan dari jauh. Bapak dengan gagah dia memegang pundak antum. Jagoan ayah, bismillah. Kamu harus kuat. Kamu ada tujuan yang hebat, dan suatu saat akan menjadi pahlawan untuk berhenti. Setiap anak mengatakan ini, pasti anak kelas 9 semuanya berteriak hari ini. Impianku satu saat kami hidup
kami punya spirit Pak Happy. Aku harus wisuda Ustaz. Aku harus menjaga tanah Albina ini, menjaga bendera Albina ini. Nanti saat hafal tahlil, aku akan dipanggil sama MC-nya Ustaz. Anda sudah membayangkan MC yang memanggil Anda sambil mengatakan wisudawan pertama Ananda, dan aku maju ke atas panggung sambil menunduk dan dikatakan oleh Kiai dan Mudir mengatakan Bismillah fi ayyi ardin tawab fa anta mas'ulun an islamiha, dan aku mengatakan sam'an wa ta'atan ya Mudir. Bukankah ini dia aku? Bukan hanya impian kelas 9, kelas 7 yang hari ini hadir bersama. Mereka memiliki impian yang powerful. Kelas 8 apalagi banyak yang hadir seperti kakak-kakak kelas 9. Tapi impian itu pernah terwujud terhadap anak dari Watampo di hari itu, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika kami hadir di Unhas, anak MC wisuda hari itu, acara mau dimulai Ustaz, wisudawan wisudawati sudah hadir. Tiba-tiba protokoler mereka teriak dari belakang, Pak Happy, Pak Chandra, jangan mulai dulu Mas acaranya Mas. Kita nunggu kasihan, satu orang dari Watampo jauh dia Mas. Tolong tunggu sebentar. Kita nunggu sampai 30 menit. Semua hadir di situ menunggu siapa wisudawan yang terlambat hari itu. Aku melihat sosok mahasiswa ini. Dia bukan anak yang kumlaut, laisa minal mumtazin, tapi subhanallah, anaknya penuh dengan pesona. Dia nggak bicara lisannya, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Aku melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Ini tayangannya dulu. Aku melihat bapak ini, dia menggunakan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Aku melihat mahasiswa ini sangat sederhana, tapi akhlaknya istimewa. Semua mata tertuju kepada ayah dan anak ini. File ini, gambar ini, anak bawa ke satu kampus yang bernama Kampus UIN Al-Amin Aceh. Atau tahu ketika anak tayangkan seperti anak menayangkan ini kepada aku, tiba-tiba ada anak Laksumawe, anak Biren, dan dia itu teriak paling pojok mahasiswi itu yang akan diwisuda minggu depannya. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, minggu depan aku diwisuda Pak Chandra. Aku akan sujud di kaki ayahku, dan aku akan sujud di kaki ibuku seperti sujudnya anak Makassar tadi. Aku mohon Pak Chandra bisa menyaksikan nanti minggu depan aku diwisuda Pak Chandra. Dan anak bilang ke tim lokal saja minggu depan kita datang. Tapi Allah berkehendak lain. Tajriya bimana tastaisu. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Aku tahu apa yang terjadi dalam tayangan video ini. Ternyata anak itu gak bisa merasakan wisuda. Anak yang teriak tadi ini, dia gak merasakan indahnya pakai toga. Karena apa? Dia sakit. Dan detik-detik wisuda bulan Februari 2019 dia sakit dan meninggal dunia. Viral di media sosial hari ini, kami saksinya.
bersama protokol gubernur hari ini. Ketika Anda sebutkan nama almarhumah bersama protokol gubernur, wisudawati berikutnya Rina Maharani, sang almarhumah yang sudah mendapatkan gelar sarjana dan harapan meraih ridho dan jannah firdausnya Allah Azza wa Jalla. Gara-gara Anda ngomong seperti itu, Ustaz, ada seorang bapak, dia menarik ijazah Anda dari belakang, dia mengatakan, Mas, saya ayah dari almarhumah, Mas. Boleh saya ambil ijazahnya ke depan sana, Mas? Saya ini mewakili almarhumah Pak Chandra. Boleh saya ambil, Mas? Aku melihat bapak ini. Dia pakai kostum yang sama, sederhana, tapi cintanya istimewa. Ini real bulan Februari 2019. Ketika kami sebutkan nama almarhumah, majulah sang pahlawan ini, ayah yang hebat ini, dan dia mengambil ijazah dari sang rektor, dan dia berbisik kepada kami, aku bangga punya seorang putri, dia seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Bukankah suatu saat juga antum akan memberikan toga ini untuk orang tua antum? Bukankah suatu saat antum juga akan berdoa, ya Rabb, tawil amarana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, wa amara walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, biar mereka bisa merasakan ketika aku sukses nanti. Hari ini rugi kalau aku hanya belajar public speaking, karena public speaking butuh inner, butuh ruh dan butuh kali sense of motivation. Yang anak saya tadi kepada aku, 2 cuplikan Makassar dan Aceh tadi jadikan sebuah ibrah. Dia tak bicara apa-apa, tapi hatinya dia bicara, dan banyak di antara antum pun karena melihatnya dengan hati, yang ada adalah air mata yang berlinang sebagai bukti Allah merindukan sosok orang tua yang hebat, dan itulah orang yang dibanggakan untuk kita semua. Ahibati fillah, Rabb itu maha baik. Ahibati fillah, kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, tapi pintu pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas. Maka iringi mimpi kita dengan doa. Detik ini anak yakin, anak tahu aku habis liburan, tapi bisakah aku tutup sebentar itu folder? Aku buka new folder hari ini. Aku upgrade kembali software antum. Aku utuh dan download kembali materi-materi dari para guru. Dan outputnya nanti aku akan menjadi aplikasi yang keren yang akan hiasi langit Nusantara. Takbir! Takbir! Ustaz, saya bersama kembali sampaikan di acara kata ini. Moderator kami silakan untuk closing dan mereka istirahat. Mana moderator? Pindah-pindah itu Pak. Tadi di sini dia pindah ke bukan anak katanya. Enak. Mana tak? Tahu. Ada dapat rundown acaranya, istirahat dulu, habis itu kita lanjut kembali. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mikrofon anak tetap yang ini ya Ustaz ya. Ini enak banget Ustaz. Anak pakai yang ini aja sampai nanti selesai. Syukur kasihan kepada Kang Hemi Chandra yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga kita semua bisa seperti beliau, dari MC dari Gedung Mustakbal hingga Gedung Istana Negara. Oke.